Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maqala Allah ta'ala bihil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradi minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ma'asyiral sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Sebagai makhluk yang telah dianugerahi nikmat rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa bersyukur kepada Ar-Razzaq, yaitu Maha Pemberi nikmat, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mencukupi kebutuhan kehidupan kita sehari-hari, yakni Maha Pemberi nikmat. Anugerah rezeki yang telah Allah berikan kepada kita tidak boleh dan tidak bisa kita dustakan. Allah telah mengingatkan, "Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban." Yang artinya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan? Mari ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa dan tidak pernah lupa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang diberi nikmat tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita lihat dari komitmen kita menjalankan misi di dunia ini, yakni menjadi khalifah atau pemimpin dan beribadah atau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mampu menjalankan segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Sikap ini disebut juga dengan sikap takwa. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita perkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur anugerah sempurnanya kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan kita menjadi kufur atau haus materi akan dunia. Sungguh, kalau kita menjadi kufur, sikap itu akan membuat kita masuk ke dalam kenistaan serta akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila hukami litakulu fariqam min amwalikum nasibil ismi wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan jangan pula kamu menyuap para hakim dengan tujuan mendapatkan kenikmatan dengan cara yang batil tersebut, padahal kamu mengetahuinya. Dalam tafsir lengkap Kementerian Agama, awal ayat ini menjelaskan tentang 3 larangan, yakni yang pertama, melarang memakan uang riba. Yang kedua, melarang menerima hak tanpa ada kita hak untuk itu. Dan yang ketiga, melarang menjadi orang-orang yang melaksanakan penipuan terhadap pembeli dan penjual.
Dan pada ayat yang kedua atau pada bagian yang kedua menjelaskan tentang larangan menyuap para hakim untuk mendapatkan hak orang lain. Seperti contohnya kita ingin melamar pekerjaan, harusnya kita tidak diterima dan pekerjaan menjadi hak orang lain, tapi dengan perbuatan kita yang salah, perbuatan kita yang batil, menyogok para penguasa, kita mengambil hak orang lain, mengambil pekerjaan orang tersebut. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taraddi minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sungguh Allah Maha menyayangimu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Dalam ayat ini, para ulama tafsir menjelaskan bahwa larangan memakan hak orang lain ditegaskan dalam Islam. Bahwa kekayaan milik pribadi tidak boleh diganggu-gugat. Dan kita tidak boleh mendapatkan harta atau kekayaan dengan jalan yang zalim atau jalan yang batil. Tidak diperbolehkan menzalimi orang lain, baik individu, bermasyarakat, ataupun berkelompok-kelompok. Contohnya seperti mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, suap menyuap, dan sebagainya. Tindakan tersebut akan mendapatkan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dua ayat ini lengkap sudah larangan Allah Subhanahu wa taala memperingati kita untuk tidak mengambil hak yang bukan menjadi hak milik kita. Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa barang siapa yang mengambil hak orang lain, maka sama dengan dia mengambil sepotong neraka untuk dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengambil hak orang lain dalam Islam juga merupakan sebuah kezaliman. Dalam kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Hafiz Al-Zahabi disebutkan ada 3 bentuk kezaliman kepada sesama manusia. Yakni yang pertama, memakan harta orang lain secara batil. Yang kedua, membunuh, memukul, melukai, atau menyakiti secara fisik. Dan yang ketiga, menghina, mencela, mengutuk, menuduh tak berdasar, dan sebagainya. Jadi, perbuatan zalim tidak hanya semena-mena soal harta atau kekayaan. Orang-orang yang berbuat kezaliman kepada orang lain kelak akan mendapatkan kezaliman yang sama seperti dia lakukan kepada orang lain tersebut. Rasulullah bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man aghaz minal ardi shibran bi ghairi haqqi khusifa bihi yaumal qiyamati illa sab'i ardin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengambil sejengkal tanah bumi yang bukan hak miliknya, maka pada hari kiamat ditenggelamkanlah ia ke dalam 7 lapis bumi. Orang yang berbuat zalim juga akan terancam mendapatkan doa dari orang yang dizaliminya. Padahal kita semua tahu bahwa orang yang terzalimi merupakan 3 golongan orang yang mustajab doanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wattaqi da'watal mazlum, takutlah terhadap doa orang yang terzalimi, fa inna da'watal mazlum mujabah, sesungguhnya doa orang yang terzalimi itu mustajab atau cepat terkabul. Hadis riwayat Malik. Orang yang berbuat zalim juga akan mendapat tuntutan dan persidangan di padang mahsyar kelak. Di hari perhitungan dan pembalasan tersebut, semua orang akan dipertanggungjawabkan tentang apa yang telah ia lakukan semasa hidup mereka. Jadi, tidak ada lagi orang yang bisa mengelak, berbohong tentang kezaliman yang pernah ia lakukan selama dia hidup di muka bumi ini.
Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berbicara kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian tentang apa yang dahulu telah mereka kerjakan di dunia. Quran Surah Yasin ayat 65. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Demikian beberapa hal penting yang harus kita ketahui dan kita pahami terkait tentang mengambil hak-hak orang lain. Mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak menjadi golongan orang-orang yang berbuat zalim dan orang-orang yang memakan harta orang lain secara batil. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullah mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa na'udzubika min azabin qabri wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal qasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurukum wad'uuhu yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.